بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وسبيل هذه المعرفة يكون باستحضار معاني الأسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب. Jalan untuk dapat menjumpai Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada kecuali jalan dengan berupaya. Jalan untuk dapat menjumpai Allah Subhanahu wa taala yang bagus-bagus, mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada kecuali jalan dengan ikatnya dalam hati, hatta tata'aththara al-qulubu bi athariha wa muqtadayatiha, sehingga memiliki efek, dampak, pengaruh terhadap hati dengan segala macam bentuk konsekuensinya. Wa tamtali'u bi ajallil ma'arif, sehingga penuhlah hati tersebut dengan ilmu yang paling mulia. Famathalan, contohnya, asma'ul 'azamati wal kibriya'i wal majdi wal jalal wal haibah. Ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mencakup padanya sifat al-'azamah, keagungan. Di antara nama Allah Al-'Azim. Allah lah dia Tuhan yang Maha Agung. Ya, di antaranya nama-nama yang mengandung sifat seperti al-'azamah, keagungan. Allah Maha Agung. Wal kibriya, walahul kibriya, kesombongan. Kesombongan pada makhluk tercelah, karena memang bukan pada tempatnya seorang makhluk sombong. Karena apa yang dia sombongkan bukan miliknya. Ya, orang yang Allah berikan wajah yang tampan rupawan dan dia sombong sehingga merendahkan orang lain. Wajah itu bukan miliknya, Allah yang ciptakan. Makhluk yang sombong dengan ilmu yang diberikan kepadanya, ilmu itu bukan miliknya, titipan Tuhan. Maka tidak layak manusia itu sombong. Ya, sombong adalah al-'ulu'u 'alan nas, merasa lebih hebat dari yang lain. Padahal manusia semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Jalla wa Ala wajib memiliki sifat al-kibriya, kesombongan. Ya, dan pada diri Allah Subhanahu wa taala kesombongan itu sifat sempurna. Ya, pada makhluk itu sifat yang jelek, yang hina. Ada sifat-sifat yang pada makhluk itu sempurna, tapi tidak pada Allah. Demikian pula sebaliknya, sifat tidur pada makhluk, kalau makhluk itu tidur berarti dia makhluk yang sempurna. Kalau andai kata makhluk tak dapat tidur 3 hari, 4 hari, berarti dia tidak sempurna. Mungkin stres, mungkin stroke, mungkin dia binasa. Maka tidur dalam sifat makhluk adalah sifat yang sempurna. Bukanlah maknanya antum tidur terus supaya sempurna sifatnya. Tapi pada Allah Subhanahu wa taala, sifat tidur adalah sifat yang tercelah, tak layak Allah tidur. Sebaliknya, sifat sombong pada makhluk itu sifat yang hina. Orang sangat dibenci makhluk ketika dia sombong, menganggap dirinya yang paling hebat, ilmunya paling tinggi, paling cantik, paling ganteng, dibenci makhluk. Ya, maka sombong pada makhluk itu sifat yang tercelah. Tapi pada Allah Subhanahu wa taala sifat yang sempurna. Tak layak Allah tawadhu, merendahkan dirinya. Kepada apa? Dia maha tinggi, maha besar. Sifat tawadhu pada makhluk sifat yang sempurna, tapi pada Allah tidak. Ya, karena makhluk memang hina, karena itu tidak boleh sombong. Allah sempurna dari segala macam sisi. Maka dengan mengenal sifat-sifat seperti al-'azamah wal kibriya, keagungan Allah, al-kibriya, kesombongan Allah, wal majdu, kemuliaan Allah. Memang Allah mulia. Adapun manusia, semua kemuliaan yang ada pada manusia daripada Allah datangnya. Kemuliaan pangkat, kemuliaan jabatan, kemuliaan harta, Allah yang berikan. Wal majdu wal jalal, al-jalal sifat ya keagungan. Wal haibah ya sifat al-haibah, artinya wibawa, ya, tamla'ul qalba ta'ziman lillah,
Sifat-sifat seperti ini yang ada pada Allah, keagungan, kesombongan, kemuliaan, wibawa. Sifat-sifat ini memenuhi hati. Jika telah memenuhi hati seorang ta'ziman lillah wa ijlalan lah, maka dia akan mengagungkan Allah Jalla wa ala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa asmaul jamal, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terkandung padanya sifat, nama-nama yang disifati dengan al-jamal, kecantikan. Allahu jamil, Allah itu indah. Sifatnya adalah al-jamal wal birru. Ya, wa asmaul jamali wal birri wal ihsan. Di antara nama-nama Allah adalah al-barr, wa huwa al-barrur rahim, memiliki sifat al-birr. Al-birr artinya adalah baik, kebaikan. Dialah Allah, Tuhan yang Maha baik. Maka sifat-sifat semacam al-birr wal ihsan, al-ihsan berbuat kebajikan kepada orang, wal rahmati wal jud, sifat Allah tabaraka taala rahmat, wal jud, sifat Allah subhanahu wa taala dermawan. Ya, tamla'ul qalba mahabbatan lillah. Sifat-sifat yang ada pada Allah dari nama-namanya ini, keindahan, kebaikan, ya, rahmat, dermawan, akan memenuhi hati, ya, dalam bentuk kecintaan kepada Allah Jalla wa ala. Bagaimana kita tidak cinta kepada Tuhan yang padanya segala macam kebaikan, yang telah menganugerahkan kita segala macam bentuk kebaikan. Padahal kalaulah makhluk berbuat baik kepada kita pun kita wajib mencintainya. Makhluk yang berbuat baik kepada kita, jika kita tidak tahu siapa orang yang kita akan cari tahu. Saya selalu ulang-ulang permisalan, walillahil matsalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang tertinggi. Kalau sekiranya ada orang yang dia sembunyi di balik layar, tidak tahu siapa dia orangnya, memberikan kepada antum berbagai macam kebaikan, disiapkannya bagian untuk fasilitas rumah, diberikannya antum rumah yang mewah gratis, diberikannya kendaraan yang mewah gratis, diberikannya kepada antum kebun-kebun yang luas semua gratis, diberikannya kepada antum segala macam kebaikan-kebaikan, ya. Kemudian orang yang menjadi perantara mengatakan ini semua dari si fulan. Siapa namanya? Tak perlu bapak tahu, dia tidak mau dikenal. Kira-kira antum akan cari tahu enggak siapa yang berbuat kebaikan untuk antum itu? Cari tahu enggak? Ya, ini semua rumah, semua ruku-ruku berpintu-pintu dikasih kepada antum nih. Di rumah antum bertumpuk-tumpuk sertifikat tanah, sertifikat rumah. Subhanallah. Antum tanya kepada perantara, siapa bapak ini yang beri kepada antum? Pokoknya tak perlu antum tahu, ini semua dia berikan untuk antum. Pasti akan muncul apa? Tanda tanya besar. Ya Allah, siapakah gerangan orang yang begitu baik kepada saya? Kenapa dia berbuat baik kepada saya? Kenapa sembunyi-sembunyi? Siapa orangnya? Antum pasti akan mencari tahu. Minimal antum tanya kepada perantara, siapa nama bapak itu? Minimal itu. Subhanallah, kalau diberitahukan si fulan, di mana rumahnya? Bagaimana sifatnya? Bagaimana? Antum ingin tahu. Bagaimana Allah Jalla wa ala, yang dengan segala macam karunia-Nya lah kita mendapatkan nikmat ini. Kenapa kita tak mau tahu? Maka orang paling rugi dunia ini adalah orang yang tidak tahu Tuhannya Azza wa Jalla, yang telah menganugerahkan kepadanya limpahan karunia yang tak terhingga. Subhanallah. Ibarat kita satu telinga saja sakit ke dokter telinga, apalagi sampai pada tingkat operasi puluhan juta habis untuk operasi telinga. Subhanallah. Tapi tidak ada seorang pun dapat memberikan pendengaran kepada kita sebagaimana Allah Jalla wa ala. Berapa harga pendengaran? Tak ternilai harganya. Gratis Allah berikan kepada kita. Gigi saja, gigi, nambel gigi aja. Nambel gigi mungkin sampai 150.000, 170.000, 200.000, berbeda-beda. Satu gigi ditambal. Subhanallah. Kalau buat gigi berapa? Ahli gigi. Subhanallah. Berapa buat gigi sih? 2 juta buat gigi palsu lagi. Subhanallah, tak nikmat sebagaimana asli. Itu buat gigi palsu 2 juta. Berapa harga gigi kita itu? Allahu Akbar. Sebegini banyak nikmat Allah berikan kepada kita, lantas kita enggak mau tahu. Pokoknya aku pakai aja lah semua nikmat ini.
Tah siapa yang berikan tak peduli. Yang penting ku tahu namanya Allah. Rugi. Inilah orang paling rugi. Serugi-ruginya orang adalah orang tak mengenal Tuhannya. Subhanallah. Kemudian, ya tamla'ul qalba mahabbatan lillahi wa syauqan lahu. Maka segala macam sifat-sifat kebaikan ini, ihsan, ya, rahmat, kedermawanan Allah pasti akan memenuhi hati seorang hamba dengan kecintaan kepada Allah. Wa syauqan lahu, kerinduan kepadanya. Sebagaimana orang yang tadi diberikan kepada semua nikmat, dia rindu mau bertemu dengan orang yang berikan. Dia akan berkata kepada perantara, Bapak beritahukanlah kepadanya, saya ingin sekali bertemu dengan dia, walaupun sebentar. Saya mau kenal, mau lihat wajahnya. Pasti seperti itu. Allahu Akbar. Demikian juga Allah Azza Jalla. Siapa yang tak mau kenal Allah Azza Jalla? Semua orang mau mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika dia sadar betapa besarnya limpahan Allah kepadanya, rahmatnya. Bayangkan contohnya ikhwatul kiram, nikmat iman tidak diberikan Allah kepada orang terdekat dengan Nabi. Kepada Abu Talib tak diberikan Allah. Diberikan Allah kepada kita yang tak apa, enggak ada hubungan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berikan kepada kita. Subhanallah, di antara sebanyak-banyak orang-orang diberikan Allah iman, Allah berikan kepada kita cahaya sunnah. Subhanallah. Wa hamdan lahu wa syukran, akan memenuhi hati dengan segala macam pujian-pujian kepada Allah, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asma'ul izzi wal hikmati wal ilmi wal qudrati tamla'ul qalba khudu'an lillahi wa khushu'an wa inkisaran baina yadayhi. Seperti nama-nama Allah SWT yang melahirkan sifat Al-Izz, di antara nama Allah Al-Aziz, yang maha perkasa. Ya, nama-nama Allah sebagaimana Al-Izz, Al-Hikmah. Allah memiliki sifat keperkasaan, memiliki sifat hikmah, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wal ilm, memiliki sifat berilmu. Wal qudrah, memiliki sifat kuasa. Semua nama-nama ini yang terkandung pada sifat. Subhanallah. Seperti nama yang kembali kepada sifat izzah, ya, keperkasaan, hikmah, ilmu, qudrah. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, sebagaimana yang dia kehendaki. Tidak kekuasaan yang dimiliki hamba yang terbatas. Allah tak pernah berbatas kekuasaannya. Sifat semacam ini tamla'ul qalba khudu'an, akan melahirkan kepada hati khudu'an, kehinaan lillah, menghinakan dirinya kepada Allah. Wa khusyu'an, khusyuk, tunduk kepada Allah. Wa inkisaran baina yadayhi, benar-benar menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa asma'ul ilmi wal khibra wal ihata, di antara nama-nama Allah tabaraka taala, di antara yang terkandung dari nama tersebut sifat ilmu. Allah itu di antara namanya Alim, yang maha mengetahui, pengetahuan yang tidak terbatas. Ya, kita mengetahui pengetahuan yang terbatas. Tidak kita ketahui apa di balik tembok ini, enggak tahu kita. Tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua nama-nama Allah yang pada yang terkandung sifat-sifat ilmu, khibrah. Al-khibrah adalah sangat berpengalaman, khabir, tahu seluk-beluk segala sesuatu, lebih dalam daripada sekedar ilmu mengetahui. Al-khibrah, berpengalaman. Allah khabir, Allah detail perkara dia ketahui. Wal ihatah, Allah meliputi seluruh makhluk dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Wal muraqabah, Allah memantau makhluk lebih dahsyat daripada CCTV yang kadang-kadang tak dapat, ya, dilihat dengan jelas. Wal musyahadah, wal muraqabah wal musyahadah, sifat Allah senantiasa yakni memperhatikan hamba-hambanya, menyaksikan apa yang diperbuat hamba. Tamla'ul qalba muraqabatan lillah, akan membuat hati senantiasa berusaha merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala fil harakati was sakanat. Akhirnya dia senantiasa merasa dipantau Allah, baik dalam dia bergerak, baik dalam dia diam. Wa hirasatan lil khawatiri, ketika kita mengerti Tuhan, Allah Maha mengetahui, memantau dari semua sisi, menyaksikan, melihat, maka akan melahirkan, ya, sifat
wa hirasatan lil khawatir, akan kita jaga segala macam lintasan-lintasan hati ini, ya, keinginan-keinginan hati ini. Wa hirasatan lil khawatir 'anil afkari radiyah, untuk memikirkan segala macam pemikiran-pemikiran yang hina. Tatkala kita terpikir mencuri, terpikir iyadzan billah berzina, terpikir merampok, terpikir, kita tahu ada Allah Azza Jalla. Tiap kali kita mau buat maksiat, kita tahu ada Allah yang memantau, melihat, menyaksikan, mendengar, mengetahui, maha kuasa atas segala sesuatu. Dia kuasa untuk membinasakan kita tatkala kita sedang berbuat maksiat. Maka pengetahuan tentang Allah inilah yang membuat kita berusaha untuk menghilangkan segala macam pemikiran jelek. Wal iradatil fasidah, menghilangkan semua keinginan-keinginan yang rusak. Kenapa orang melanjutkan niat-niat rusuknya? Kenapa orang melanjutkan niat-niat rusaknya? Kenapa orang, subhanallah, tergelincir dalam maksiat, kubangan-kubangan, dosa-dosa besar? Jawabannya, karena hilang daripadanya apa? Perasaan. Dipantau Allah Azza wa Jalla, diketahui Allah Subhanahu wa taala, Allah berkuasa atasnya. Pertanyaan saya, ketika CCTV dipasang di mana-mana, sebagian orang takut di swalayan-swalayan, di mal-mal, CCTV di mana-mana. Setiap orang berusaha, ya, tidak bertindak yang jelek. Dia tak nekat untuk menyembunyikan, mencuri dan seterusnya. Kenapa? Dipantau oleh CCTV. Subhanallah. Tentu Allah lebih dahsyat daripada CCTV yang begitu terbatasnya. Tak semua sudut dan ruangan dapat dipantaunya. Kalaupun dipantau tidak jelas dan gampang untuk dikelabui. Subhanallah, ya. Tapi tidak dengan Allah Azza wa Jalla. Maka perasaan-perasaan semacam inilah ketika hadir yang akan menghalangi seorang untuk berbuat kejelekan, yang berusaha seorang dengannya untuk mengalihkan segala macam pemikiran-pemikiran buruknya, pemikiran-pemikiran jahatnya, ya, agar berhenti sampai di sana. Akan dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala yang memantaunya. Wa asmaul ghina, di antara nama-nama Allah, ya, yang terkandung pada sifat al-ghina. Allah itu namanya al-ghani, yang maha kaya, yang tidak butuh kepada makhluk. Ghaniyun 'anil alamin, dia tidak butuh dengan seluruh alam semesta ini. Allah buat aras bukan karena Allah butuh kepada aras. Allah buat malaikat-malaikat bukan karena Allah butuh kepada malaikat. Semuanya Allah dapat lakukan sendiri tanpa ada malaikat. Allah buat langit, Allah buat bumi bukan karena Allah butuh kepada langit bumi. Allah buat kita bukan karena Allah butuh kepada kita. Dialah yang maha kaya. Maka mengenal sifat-sifat Allah dari nama-namanya, bahwasanya Allah memiliki nama Al-Ghani, memiliki sifat yang maha kaya. Wal lutf, al-lutf, lemah lembut, ya, tamla'ul qalba iftiqaran wattiraran ilaih, membuat hati kita, ya, begitu bergantung kepadanya, begitu butuh kepadanya. Waltifatan ilaih, senantiasa hati kita menoleh kepada Allah Azza Jalla, memohon bantuannya dalam segala hal. Dalam segala gerak-gerik kita minta kepada Allah bantuan, karena Dialah Tuhan yang maha kaya atas segala sesuatu, tidak butuh bantuan. Adapun kita begitu butuhnya kepada Allah bantuan. Bahkan untuk menggerakkan tangan kita pun betapa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang tak dapat digerakkan tangannya. Kenapa? Kenapa? Stroke. Kadang-kadang belum stroke, kena asam urat saja. Ini tangan anak sekarang ini enggak sempurna geraknya nih. Subhanallah. Hanya kepada Allah lah kita membutuhkan, ya, segala sesuatu. Gerak-gerik kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kulla waqtin fi kulli hal, setiap waktu kita butuh Allah, kita bergantung kepada Allah. Setiap